Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa sudah sekian minggu kita beribadah online. Saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kuasa Tuhan tetap bekerja bersama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapak Ibu yang berada dalam rumah, mari bawa hatimu bersama dengan suami dan anak-anakmu. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ajar kami mengucap syukur dalam segala sesuatu Tuhan. Dalam keadaan baik maupun tidak baik Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau datang di bawah kaki-Mu, mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu tetap kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Buat kasih setiamu dalam hidup kami, di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus, saudara. Katakan haleluya. Kau baik Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di
rancangan-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan. Kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat suara-Mu lebih lagi, katakan ku bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku katakan tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Karena tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami percaya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bukan aku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan Bapa. Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Hari Jumat yang di rumah katakan bersyukur. Naikkan dengan segenap hatimu saudara, naikkan ucapan syukurmu ke hadapan Tuhan buat kasih setianya dalam hidupmu. Apapun yang kau alami saat ini,
Mari naikkan ucapan syukur yang terbaik. Bapa, kami mengucap syukur. Katakan, ku bersyukur Bapa. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku
Engkau yang di rumah angkat tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Engkau yang perlu Tuhan saat ini. Bawa hatimu untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apapun pergumulan jemaatmu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu Bapa, segala kekhawatiran kami, segala kelemahan kami Tuhan, segala sakit penyakit kami Tuhan. Day and night, night and day, let incense the Lord.
all things, and to you are all things. You deserve the glory. For whom you are all things, and to you, for whom you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya. Sungguh Engkau yang layak Tuhan menerima pujian, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Hati kami rindu menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang dipenuhi sukacita dari Tuhan boleh suarakan haleluya. Haleluya. Karena Kau telah bangkit bagi kami ya Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kau ada di dalam kami Tuhan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hariku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Mari nyatakan lebih lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari lebih lagi. Katakan He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me more. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi katakan He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Kau baik Tuhan, So good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me.
Tuhan, kami mau persiapkan hati kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah sukacita itu tetap ada di dalam kami ya Tuhan, karena Engkau telah bangkit bagi kami ya Tuhan Yesus. Izinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi, sucikan layakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, dan Kau berikan hidup yang baru. darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari sekali lagi nyatakan dengan penuh iman. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ya Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
mujizatmu di hidupku. Kau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih ya Yesus, kami sembah. Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami, ya Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat, segala sembah hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya.
Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita.
dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
banyak yang mempunyai pengertian. Sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah-limpah-limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000,
Langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus,
yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Niko, di mana kita hari-hari ini harus peka untuk mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Nah, Tuhan bisa bicara dengan bermacam cara. Nah, salah satunya adalah Tuhan sang berbicara melalui firman-Nya. Oleh itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, yuk mumpung ada waktu di rumah, lebih banyak mempergunakan waktu itu untuk mempelajari firman Tuhan. Nah saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati di minggu itu, Yesus tuh menjelang sore hari berjalan dari kota Yerusalem mau ke kota Emmaus. Alkitab katakan kurang lebih jaraknya 7 mil. Nah, mereka berdua berjalan. Dan tiba-tiba ada Yesus di situ. Yesus lalu mereka bertiga diskusi. Nah, mereka sempat agak kesel dengan pribadi yang muncul ini. Karena mereka sepertinya orang yang baru ini nggak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Kleopas, apakah kamu orang baru di kota Yerusalem? Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Lalu Yesus menjawab mereka. Nah, saudara, Yesus hadir di situ. Mereka nggak tahu bahwa itu pribadi Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mungkin seringkali ya Bapak Ibu, hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita nggak tahu itu Yesus. Nah, oleh karena itu saudara, hari-hari kita mesti lebih peka untuk dengar, untuk tahu akan kehendak Tuhan. Nah saudara, saya dari kisah Lukas 24, nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya, itu dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35 berkisah tentang ini. Nah dari kisah ini saudara, ada beberapa poin yang penting yang perlu kita menjadi perhatian kita. Yang pertama, supaya kita lebih peka, kita lebih sadar hari-hari ini bahwa Tuhan tuh hadir di tengah-tengah wabah yang sedang berkecamuk COVID-19 ini. Ada Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana supaya kita lebih peka? Yang pertama, saudara, dari kisah ayat yang ke-24, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, saudara, ini seringkali menjadi penghalang bagi kita. Padahal firman Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, tapi ternyata hati kita lamban. Karena hati kita lamban, sehingga kecenderungannya kita agak bodoh di hadapan Tuhan. Makanya yang pertama ini, supaya kita jangan sampai tidak peka dengan kehadiran Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati."
Saya berharap hari-hari ini Bapak Ibu, yuk mumpung ada waktu, stay at home, belajar, baca, dan telitilah firman Tuhan baik-baik. Supaya kita jangan hati kita lagi lamban, dan kita tidak mengerti kehendak Tuhan dan gitu. Padahal Tuhan hadir di tengah-tengah kita, padahal Tuhan bersama dengan kita, tapi kita tidak bisa merasakannya. Karena kenapa? Hati kita lamban, dan kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, nah lalu saudara, Yesus, tetapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Di ayat ke-29, sepertinya Yesus mau meninggalkan mereka. Ya, sepertinya seolah-olah Yesus mau meninggalkan mereka. Kalau kita baca seperti ini. Kenapa Yesus lakukan seperti ini, Bapak Ibu? Tuhan mau lihat respon kedua orang ini bagaimana. Dan puji Tuhan, dua orang ini berusaha menahan Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia lebih lama lagi. Bapak Ibu, bagaimana respon kita hari-hari? Saya berharap jangan sampai karena masalah pergumulan, masalah ekonomi yang sekarang sedang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita sepertinya nggak punya Tuhan lagi, nggak punya pengharapan, saudara. Respon ini penting, saudara. Kedua murid ini sengaja seperti Yesus mau seolah mau meninggalkan mereka. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena Yesus mau lihat respon mereka bagaimana. Bapak Ibu, hari ini responmu dalam menyikapi wabah COVID ini, kita bagaimana? Respon kita, saya mengajak kita hari ini, justru semakin sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Semakin hari-hari ini, pegang janjinya, jangan lepaskan. Mengucap syukur, lebih banyak hari ini doa. Kalau respon kita yang kita lakukan semakin melekat kepadanya, maka saya percaya kita akan melihat kuasa Tuhan yang nyatakan di kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, ketika mereka duduk, Yesus melihat respon mereka baik, lalu Yesus duduk bersama dengan mereka. Lalu Yesus kasih mereka roti dan perjamuan. Ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, kemudian mereka makan roti, lambang daripada tubuh Tuhan Yesus, anggur, darah Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba mata mereka terbuka, dan mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hilang dari mereka. Saudara, saya percaya hari-hari ini, kalau semakin kita sungguh-sungguh, hati kita semakin penuh dengan ucapan syukur, kita semakin belajar akan firman Tuhan. Yang kedua, respon kita semakin hari, apapun yang terjadi, kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Respon kita positif di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan buka penghalang-penghalang yang menghalangi kita, yang mungkin selama ini yang menghalangi mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, itu akan cabut sekarang. Sehingga kita memiliki kepekaan. Kita bisa mendengar hadirat Tuhan. Kita bisa mendengar suaranya. Kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, saudara, membuat kita akan lebih peka. Dan membuat kita hari-hari ini dengan hadirat Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini mengurapi kita, memampukan kita akan bisa bertahan di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Bahkan kita, saya yakin dan percaya, kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan lebih peka dengan Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Mazmur 91 itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang melekat kepadanya, kita akan diluputkan. Bahkan saya yakin percaya, di dalam hadiratnya akan memberikan kuasa dan otoritas kita untuk memerintahkan berkat-berkat surgawi melimpah atas kehidupan kita. Dan saya berharap biarlah semua sidang jemaat Tuhan hari-hari ini semakin peka dengan suara Tuhan dan hidup dalam kebenaran, maka berkat dan anugerah ikan yang besar kita akan terima dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Katakan amin.
Haleluya. Saatnya kita akan membacakan, mendeklarasi Pentakosta yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Mari bersama-sama untuk kita mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Asri. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta yang ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi gereja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, silakan transferkan ke rekening yang telah tersedia terlihat di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu persembahan umum, perpuluhan, diakonia, misi maupun pembangunan. Puji Tuhan. Hari-hari ini juga gereja kita juga sedang melaksanakan aksi sosial karena sehubungan dengan COVID, peristiwa atau kondisi COVID-19 hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita juga memberikan sumbangan berupa sembako, berupa APD kepada rumah sakit dan sekian. Begitu banyak yang kita bantu Bapak Ibu Saudara. Bahkan para para ojek online juga kita berikan makanan gratis supaya mereka bisa tetap survive Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah juga mau terus kita juga menabur, memberi buat orang-orang yang membutuhkan. Katakan amin. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi gereja, silakan Bapak Ibu Saudara boleh ngedownload mobile apps gereja kita, GBI Rayon 18 Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan begitu banyak informasi yang ada di sana. Puji Tuhan, kita dari penghujung dari ibadah kita, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah, dimanapun kita berada, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau bersyukur dan kita mau bersyafaat bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Meskipun kami hari-hari ini beribadah lewat streaming, live streaming, lewat online Tuhan. Namun itu tidak menghalangi kami untuk boleh menikmati, merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati gembala pembina kami Tuhan Pak Niko, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkati keempat wakilnya ya Bapak. Kau juga berkati gembala rayon kami Pak Andi beserta dengan keempat wakilnya. Biar kasih Tuhan semakin dicurahkan untuk boleh melakukan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih. Kami juga memberkati semua gembala-gembala yang ada di cabang-cabang, di ranting-ranting. Bahkan gembala-gembala kul dimanapun berada. Biar kiranya berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat Indonesia dipulihkan oleh Engkau. Bahkan kami mau berkata shalom atas Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia.
Indonesia disembuhkan, dipulihkan dari COVID-19 ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dihalaukan dari segala mara bahaya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga buat setiap kota-kota kami ya Tuhan. Kami terus memberkati kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami percaya kesejahteraan kota ini juga adalah kesejahteraan kami. Untuk itu kami terus melepaskan berkat damai sejahtera buat kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah atau mengikuti ibadah secara online. Dimanapun jemaat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Yang berbeban berat Tuhan beri penghiburan, ada sukacita, ada damai sejahtera ya Allah. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, dengan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya.